Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai medan magnet. Tapi untuk kali ini kita akan fokuskan ke bahasan soal mengenai induksi medan magnet pada kawat berarus. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada beberapa perumusan atau poin-poin penting yang bisa kalian pakai sebagai rumusan dari induksi kawat berarus. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi dalam kawat berarus di sini ada dua tipe kawat yang pertama, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Ya. Jadi kalau kawat lurus dibedakan lagi nih menjadi ada dua. Yang pertama itu adalah kawat lurus yang panjangnya tak berhingga. Jadi kalau panjangnya tak berhingga ini sangat panjang sekali di sini. Kita nggak tahu sampai di mana. Nah, biasanya kalau kawat yang berarus ini nanti ada medan magnetnya. Jadi ada induksinya nanti. Yang besarnya kita bisa rumuskan dengan perumusan B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Nah, di sini sekarang kalian lihat ada poin-poinnya. Jadi B itu adalah induksi magnet. Jadi simbol induksi magnet ini adalah B. Yang satuannya adalah T. Jadi di sini adalah Tesla. Kemudian ada mu 0. Mu 0 itu adalah ketetapan ya. Kalian hafalkan saja di sini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian ada I itu adalah kuat arus. Kemudian 2pi diamkan saja karena nilai, dan A adalah jarak B terhadap kawat. Nah, maksudnya apa? Jadi B itu berarti medan magnetnya itu ada di sebelah mana yang nanti kita cari. Nah, kalau yang dari soal di sini atau dari rumusan di sini adalah dia berada di sebelah bawah. Maka di titik P ini berarti A-nya itu adalah jarak P ke kawatnya. Nah, kemudian ada kawat berarus yang panjangnya berhingga. Kalau panjangnya berhingga, berarti kita tahu batasannya. Ketika tahu batasannya, berarti di titik P di sini, maka akan terbentuk yang namanya sudut. Ada θ 1, ada θ 2. Maka rumusannya akan menjadi B di titik P sama dengan mu 0 kali I per 4pi kalikan dengan A dikalikan dengan cos θ 1 ditambahkan dengan cos θ 2. Nah, nanti tinggal kalian gunakan ini ketika kalian bertemu dengan soal di sini. Nah, yang selanjutnya ada apa lagi? Ada kawat yang melingkar. Sama seperti kawat lurus, di kawat melingkar ini ada dua perumusan yang nanti kalian pakai. Yang pertama adalah di pusat lingkaran nih, kalau misalkan kalian cari. Jadi kalau ada di pusat lingkaran di sini, berarti di sini kalian memakai rumusan B sama dengan mu 0 kali I kalikan N per 2A. Nah, bedanya kalau yang di sini hampir mirip ya. Jadi kalau di kawat lurus ini ada pi-nya, tapi kalau di kawat melingkar ini dia tidak ada pi-nya. Terus ada apa lagi di sini? Di titik P. Di titik P ini di atas di sini. Jadi kalau kalian ketemu beda ya, kalau di sini ada di pusat lingkarannya, kalau di sini adalah dekat sumbu porosnya, tapi dia agak sedikit jauh. Ya, jadi di sini di titik P rumusnya adalah mu 0 kali I per 2A dikalikan dengan sin pangkat 3 theta. Nah, khusus yang di kawat melingkar, kalian perhatikan di sini ada simbol N di sini. N di sini diartikan bahwa ketika kalian ketemu soal yang nilainya menyebutkan lilitan, maka N ini disebut dengan banyaknya lilitan. Jadi di sini ada lilitan. Jadi jumlahnya berapa kita nggak tahu, nanti lihat di soal. Nah, kalau tidak disebutkan, yang kamu lihat adalah bentuk lingkarannya. Nah, jadi nanti kamu lihat juga nih bentuk lingkaran. Ya. Jadi kita lihat adalah bentuk lingkarannya berapa nih? Apakah separoh ya atau setengah? Apakah seperempat ya? Ataupun berapa tergantung nanti dari soalnya. Oke, jadi N ini hati-hati untuk kawat yang melingkar. Nah, kemudian di titik P, di sini ada hitung-hitungan sin pangkat 3. Ya. Mungkin kalian akan sudah paham ya, jadi sin pangkat 3 ini diartikan bahwa kalau dirumuskan, kalian sinkan dulu nilainya berapa, baru nanti pangkatkan 3. Oke, nah ini adalah rumusan-rumusan untuk mencari besar dari induksi magnet. Lalu apalagi yang paling penting dalam poinnya? Nah, karena induksi magnet ini adalah besaran vektor, maka dia akan ada arahnya. Arahnya kita akan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, di mana seperti ini tangan kanannya tergantung dari arah I-nya. Jadi ibu jari itu menyatakan adalah kuat arusnya, ya. Kemudian 4 jari yang melingkar itu adalah arah dari medan magnetnya. Jadi nanti kalian lihat saja sesuai dengan arah I-nya kemana kalian terapkan di sini. Nah, khusus yang ini nanti akan ada video tersendirinya, nanti kalian bisa menonton supaya lebih paham lagi untuk kondisi di mana arah B ketika ketemu soal yang arah I-nya berbeda-beda. Nah, di sini. Yang paling penting adalah ada tanda di sini. Tanda X di sini berarti itu adalah poinnya adalah masuk.
Masuk mana? Berarti masuk bidang. Jadi nanti ada istilah keluar dan masuk bidang. Kalau dot itu berarti adalah keluar bidang. Oke, ini adalah poin-poin penting yang ada di induksi magnet untuk kawat berarus. Selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa contoh soal yang nanti akan kita bahas. Untuk soal yang pertama, kawat tembaga yang panjangnya 20 cm dialiri arus dan diletakkan seperti gambar. Kemudian ditanyakan adalah besar induksi magnet di titik P dan arahnya. Nah, untuk soal seperti ini ya, boleh kalian cara yang pertama kalian cari adalah boleh kalian tentukan dulu arahnya. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan itu, kalau di titik P di sini ya, berarti itu posisinya akan berada di keluar bidang. Jadi kalau sesuai dengan kaidah tangan kanan, jadi di titik P di sini karena I-nya ke atas, jempol kalian ke atas ya, berarti kalau saya putar dia di sini, maka di posisi ini adalah masuk bidang, kemudian di sini adalah keluar bidang. Maka untuk soal yang paling pertama gampang itu adalah mengenai arahnya dulu aja. Nah, kalau arah di sini bisa kita eliminasi nih. Yang keluar berarti ini betul ya, keluar, yang A keluar. Kemudian yang B masuk salah ya kan, udah pasti salah di sini. Kemudian ini juga masuk juga salah, yang D salah. Nah, sisanya adalah yang eh, antara yang tadi B dengan D, sisanya adalah yang betul. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, karena di sini adalah kawat lurus ya, kita sama-sama ingat rumusan kawat lurus itu adalah B, ya kan? Karena di titik P berarti BP sama dengan mu 0 kalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A. Oke? Jadi kalau kalian perhatikan di sini, mu 0-nya sudah ada, I-nya sudah ada, kemudian 2pi-nya ada. Nah, A-nya di sini hati-hati. A di sini berarti ini saya hapus lagi ya untuk arahnya biar kita lebih enak saja. Jadi untuk arah yang kalian perhatikan adalah itu adalah titik P ke kawat ya. Jadi titik P ke kawat ini berapa nih? Kita belum tahu nih arahnya nih. Ya, jadi arahnya sudah, cuma nilainya nggak tahu nih berapa nih di sini. Jadi kita coba ambil saja kalau di sini adalah bentuknya, kalau nggak salah ini bentuknya seperti segitiga di sini. Oke, segitiga siku-siku ya. Jadi nanti kita cek nih panjang dari P ke kawat ini berapa jadinya jaraknya. Nah, kita menggunakan rumusan triple Pythagoras yang berhubungan dengan sisi bagian sisinya mana aja. Nah, Pythagoras di sini ternyata ada sudutnya nih. Berarti kita hubungkan dengan trigonometri. Kalian masih ingat perumusan trigonometri ada apa aja? Ada sin, ya kan? Ada cos, ya kan? Ada sin sudutnya berapa? Ada cos, kemudian ada tan. Ini yang sederhana ya. Jadi kalau sin itu berarti demi ya. Jadi apalagi demi, depan per miring gitu ya. Berarti sami itu samping per miring gitu ya. Kalau tan itu berarti depan per samping. Nah, sekarang bagian sisi mana aja nih yang akan kita cari? Karena yang dicari adalah titik P ke kawat ini, maka kalau kita tarik sudutnya di sini, maka ini adalah bagian sisi depan. Oke ya, sisi depan. Nah, berarti ada depan, kemudian ini adalah sisi miring. Nah, ada depan, ada miring. Berarti kalian pakai apa? Kalian menggunakan perumusan sin. Maka kita akan bisa dapat nih rumusnya nilainya nih. Berarti ada sin 30 ya kan, sama dengan berarti yang depan, karena depan bagi miring berarti depannya itu saya simbolkan A dibagi dengan miringnya itu berarti 10. Oke, sin 30 masih ingat kan, sin 30 itu adalah setengah ya kan, sama dengan A dibagi dengan 10. Oke, berarti nanti tinggal kalian pindahkan saja, berarti naik ke atas ya, berarti A itu sama dengan setengah kalikan dengan 10, berarti jawabannya adalah 5 cm. Oke, 20 ini, perhatikan, 20 ini adalah panjang kawat. Kita nggak butuh nih panjang kawat nih. Jadi ini adalah sebagai pengecoh ya. Jadi jangan sampai 20 ini kamu masukkan sebagai nilai A. Oke, sekarang kalau kita masukkan ke dalam perumusan ini, berarti nilainya akan menjadi sama dengan ya. Berarti ini kita sudah dapat ya. Jadi saya pisahkan dulu. Berarti mu 0, 4pi kali 10 pangkat min 7 kalikan I-nya itu adalah 10 dibagi dengan ada 2pi dikalikan dengan A. Ini masih senti ya. Berarti kalian rubah dulu ini menjadi meter ya. Berarti ada 5 kali 10 pangkat min 2. Maka ini bisa kita hilangkan saja. Ini kita hilangkan ya menjadi 2. Kita bagi sederhanakan aja. Ini kita sederhanakan jadi 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Ya. 4. Sekarang kita pangkatnya sekarang ada 10 pangkat berapa? Ini kalau kita naikkan jadi plus ya. Jadi min 7 tambah 2 sisanya adalah min 5 T Tesla. Oke, jadi arahnya tadi kemana?
keluar bidang. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang A. Masuk ke soal yang kedua. Perhatikan gambar susunan kawat berarus berikut. Nah, jadi di sini ada dua kawat yang arahnya sama-sama ke atas ya. Cuma nilai I-nya beda-beda nih. I1-nya 10, I2-nya adalah 20. Pertanyaannya adalah, maka induksi magnet di titik P adalah, nah jadi yang ditanyakan di sini adalah induksi magnet. Nah, kalau di pilihan di sini ini ada arah nih. Berarti nanti ada besar dan arahnya. Di titik P. Di titik P ini adalah 10 cm dari kawat 1 dan 5 cm dari kawat 2. Nah, untuk tipikal soal seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Jadi yang pertama adalah, pasti kalian menentukan dulu arah B-nya di kawat 1 ke titik P. Nah, kemudian sama nih, kawat 2 ke titik P. Kalau kawat 1 itu berada di sebelah kanan. Kalau kawat 2 ada di sebelah kiri. Nanti kita padukan nih, berarti di dalam di sini akan terjadi arahnya gimana nih? Apakah sama ataukah beda? Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, maka didapat hasil bahwa arah dari masing-masing itu seperti ini. Jadi kalau kawat 1, ya, jadi kalau kita putarkan dengan kaidah tangan kanan, berarti kan dia kan ke atas ya. Berarti kalau ke atas, berarti yang sebelah kanan ini adalah X ya. Berarti ini adalah X untuk kawat 1, dan sebelah sininya adalah dot. Nah, kalau kawat 2, berarti kalau kita putar lagi di sini, berarti sebelah sininya adalah masuk, sebelah sininya adalah keluar. Nah, kalian perhatikan, di dalam sini artinya di titik P di sini ada arah yang berbeda dari kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 adalah masuk, berarti ini saya anggap dengan B1. Kawat 2 adalah keluar, jadi B2. Berarti otomatis ada perbedaan arah di titik P di sini. Maka rumusan yang kalian pakai untuk membahas soal ini adalah akan terjadi sistem pengurangan. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu nih arahnya kemana. Jadi ingat aja, kalau nanti arahnya sama, misalkan sama-sama masuk atau sama-sama keluar, nanti gampang, tinggal kalian jumlahkan saja. Ya, karena kan arahnya kan sudah tahu. Nah, kalau kejadian seperti ini, berarti kalian harus ada posisi yang harus kalian jadi tanda plus dan minus. Kalau saya lebih senang, kalau yang masuk itu adalah plus, kalau yang keluar adalah minus. Artinya apa? Jadi kalau saya menuliskan di sini, berarti di B di titik P, itu nilainya akan menjadi B1 kita kurangkan dengan B2. Jadi seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya itu menentukan arah. Karena kita nggak bisa tahu nih langsung arahnya seperti apa. Maka nanti kita akan dapat, masukkan saja. Karena kawat lurus semua, berarti ada mu0. Kalikan I1 dibagi dengan 2pi kalikan dengan A1. Ya, dikurang dengan mu0 kali I2 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A2. Nah, ini rumusannya. Lalu apa yang kamu lakukan? Kalau saya lebih senang, saya memfaktorkan dari data di sini. Boleh ya cara kalian langsung masukkan mu0-nya berapa, terus langsung kamu hitung. Kalau saya lebih senang adalah kita keluarkan data yang sama terlebih dahulu. Kalau dari gambar di sini atau dari soal di sini, itu variabel yang sama itu adalah mu0. Berarti saya keluarkan saja. mu0-nya sama, berarti saya keluarkan mu0. Ya. I-nya beda, yang sama apalagi ada 2pi-nya. Berarti di situ mu0 dan 2pi. Kalau jaraknya beda ya. Jadi mu0 dengan 2pi. Kalau A1-nya 10, A2-nya adalah 5. Jadi beda di situ. Baru nanti di dalam sini, itu nanti ada I1 per A1 dikurang dengan I2 dibagi dengan A2, tutup kurung. Nah, kita dapat nih, biar lebih sederhana. Lalu, kita akan coba cari lagi nih jawabannya nih. Ini rumusannya ya, berarti B di titik P, nilainya akan sama dengan mu0. Ya, ini mu0-nya berarti nanti nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 2pi, ya, buka kurung, I1-nya itu adalah 10, dibagi dengan A1-nya itu adalah 10 cm. Saya tulisnya gini aja, 10 kali 10 pangkat min 2, biar gampang kita ngerjainnya. Dikurang dengan I2-nya adalah 20. Kalau 20 berarti, ya, tapi kita tulis 20 dibagi dengan A2-nya berarti 5. Berarti ada 5 kali 10 pangkat min 2, tutup kurung. Nah, di sini nanti tinggal bisa kalian boleh sederhanain, berarti di sini kita coret ya. Berarti ini sisanya adalah 2, ya kan? Kemudian di sini bisa kita coret juga. Nah, gitu aja ya. Di sini berarti 1, ya kan? Di sini 1. Di sini berarti kita coret lagi, berarti di sini ada 4, di sini ada 1. Nah, sekarang kita cek matematikanya kembali.
Yang sebelah sini adalah berarti ada 2 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, berarti kan di sini kan sisanya berapa nih? Kan 1 bagi 1 ya kan? Nah, berarti di situ ada 1. Nah, di sini ada 4 per 1 kan penyebutnya sama-sama 1 nih. Maka dengan kata lain ini lebih enak nih. Kita bisa menyelesaikannya. Nah, 10 pangkat min 2-nya ini kita kelompokkan aja nih jadi 1 semua. Jadi 1 semua di situ artinya apa? Kita bisa menyelesaikannya, ini pangkatnya kita keluarkan saja. Berarti di sini ada 1 dikurangkan dengan, ini kan 4 ya, 4, baru nanti dikalikan dengan 10 pangkat. Kalau naik ke atas pangkatnya jadi plus pangkat 2, tutup kurung. Oke, baru nanti kita selesaikan lagi nih. Nah, ini lebih enak lagi nih. Berarti nanti tinggal 2 kali 10 pangkat min 7, buka kurung, 1 dikurang 4 berarti adalah min 3 ya kan, tutup kurung kalikan dengan 10 pangkat 2. Nah, sebenarnya nggak usah ditutup kurung ya, jadi masih ada dalam satu kelompok ya. Jadi saya diamkan saja di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang tinggal kamu kalian aja, berarti 3 kalikan 2 berarti adalah min 6 kali 10 pangkat. Nah, karena min 7 dengan 2 berarti sisanya adalah min 5. Nah, sekarang hasilnya apa dia di sini? Nah, ini hasilnya nih. Nah, kemudian arahnya. Karena dia di sini minus, maka kamu cek lagi di awal. Karena kan minus itu nanti di situ adalah yang keluar. Maka jawabannya di sini adalah keluar arahnya. Ya, keluar bidang. Maka untuk soal seperti ini, jawabannya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 dan arahnya adalah keluar bidang. Nah, sekarang kita cek nih. 6 kali 10 pangkat 5 masuk bidang, salah ya. Terus ada 6 kali 10 pangkat min 5 keluar bidang. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sutas kawat dilengkungkan seperti gambar. Jika jari-jari kelengkungannya adalah 2pi cm, maka induksi magnet di titik P adalah, jadi soal di sini kalian mencari besar dan arah ya. Seperti biasa, lebih mudah itu kita mencari arahnya dulu. Jadi kalau dari gambar di sini, arah di titik P itu berarti kan ada di sebelah bawah ya. Berarti kalau ada arah yang sebelah bawah, kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana pada posisi bawah ini akan terjadi masuk bidang, berarti di sini adalah X ya, kemudian di sini adalah dot. Maka lebih mudah kita mengeliminasi saja yang jawabannya selain dari masuk bidang. Berarti A dan B salah. Oke, lanjut kita masuk ke perumusan. Perumusan kawat melingkar ya, karena di sini kawat lurus yang dilengkungkan, berarti kita ibaratnya kawat melingkar. Nah, rumusan kawat melingkar itu adalah B, karena dia yang ditanyakan adalah di pusat ya. B sama dengan mu 0 kalikan dengan I ya, per 2A. Di sini lupa saya kalikan dengan N. Nah, untuk kasus soal ini disebutkan tidak lilitannya. Kalau tidak disebutkan, maka kita lihat adalah bentuk lingkarannya. Bentuk lingkaran seperti ini ya, ini lebih mudah nih ya. Bentuknya berapa? Ya betul, bentuknya itu adalah setengah lingkaran. Berarti di sini adalah setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran ya. Maka nanti N-nya di sini kalian ganti dengan menggunakan setengah lingkaran. Maka kita tinggal langsung masukkan saja dalam perumusannya. Mu 0-nya berarti adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu adalah 2 ampere ya. Dikalikan dengan, ntar saya perbaikin nih, angka 2-nya jelek sekali. Nah, oke, I-nya 2, kemudian adalah N-nya itu adalah setengah. Kita bagi dengan 2 dikalikan dengan 2pi. Tapi jangan lupa satuannya senti kita rubah. Kalikan 10 pangkat min 2. Oke. Sekarang kita coret-coret aja ya data-data yang bisa kita bagi. 4pi dengan 2 kali 2 ini 4pi ya. Habis ya. 1 ya sisanya ya. Oke. Kemudian setengah kalikan 2 berarti sisanya 1 juga. Nah, berarti nanti tinggal pangkatnya aja nih kan satu-satu semua kan, berarti 1 dikalikan dengan, nah di sini 10 pangkat min 2 naik ke atas berarti 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kemana tadi? Arahnya adalah masuk di bidang. Jadi untuk soal nomor 3 di sini jawaban yang tepat itu adalah yang E. Untuk soal nomor 4 sekarang kalian perhatikan penghantar yang bentuknya seperti gambar dialiri adalah arusnya 4, kemudian jari-jari lingkarannya ada 2 cm, maka besar dan arah induksi magnet di pusat lingkarannya adalah berapa? Ya, jadi besar dan arah. Nah, kalian lihat di gambar sini, ini kalau kalian lihat ada 2 kawat sebenarnya ya. Jadi kawat lurus
yang satunya lagi adalah kawat melingkar. Nah, ini dipadukan, ini artinya bersinggungan ya, nempel ya. Berarti jarak kawat ini ke titik pusat ini akan sama dengan jari-jari si lingkaran ini. Kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, yang kalian lakukan adalah sama seperti di soal nomor 2. Berarti kalian cari dulu nih arah masing-masing. Ya. Jadi kalau kalian menuliskan arah masing-masing, di situ nanti nih kalian dapat nih. Untuk kawat lurus ya, berarti kan ada di sebelah kanannya nih. Kalau kawat lurus, berarti di sebelah kanan ini adalah masuk ya. Jadi kalau di sini X-nya nih, ini saya anggap kawat 1, ini kawat 2 nih yang melingkar. Ya, B1-nya berarti masuk. Nah, sekarang kalau kalian lihat di kawat 2, ya, ternyata di kawat 2 ini ketika dia bentuknya lingkaran seperti ini dengan I-nya seperti ini, maka di titik A ini ternyata prosesnya adalah keluar bidang, dot ya, untuk B2. Nah, di titik sini ada dua arah yang berbeda, ya. Berarti nanti sistem operasionalnya adalah dikurang. Maka rumusan yang nanti kamu pakai adalah B di titik pusat atau di titik O itu akan sama dengan B1 ya. Saya tadi di awal pernah bilang kalau yang masuk itu saya tandakan plus, yang keluar adalah minus. Berarti B1 dikurang dengan B2. Nah, nanti tinggal kamu masukin rumusnya nih. Tapi jangan sampai salah ya. B1 itu kawat lurus. Berarti kalau kawat lurus berarti lainnya adalah mu 0. Sorry, salah di sini. Ada mu 0 dikalikan dengan I1 dibagi dengan 2pi kalikan dengan A1 ya. Sekarang dikurang dengan, karena ini kawat melingkar ya, kemudian dia tidak disebutkan N-nya dan hanya bentuk lingkarannya hanya 1, berarti N-nya kita anggap nggak ada ya. Jadi anggap 1 aja. Jadi di sini ada mu 0 ya, kalikan dengan I2 dibagi dengan 2A2. Ingat ya, dia nggak ada pi-nya nih kalau yang melingkar. Oke, biar lebih mudah. Data yang sama ada apa aja? Mu 0-nya sama ya. Kemudian ada angka 2, bedanya di sini nggak ada pi. Kemudian A-nya, tadi saya bilang apa? Kawat bersinggungan di sini, A-nya A1 itu sama dengan A2. Kemudian I-nya juga sama. Maka kalau saya menuliskan bahwa mu 0 ya sama, I-nya sama, 2-nya sama, A-nya sama. Oke? Sisanya yang nggak sama, untuk posisi ini itu adalah pi-nya doang nih. Berarti 1 dibagi dengan pi. Oke? Sebelahnya, karena datanya sama semua, tinggal dikurangkan dengan 1. Nah, ini kalian pelajari aja nih. Jadi kalau kalian kalikan hasilnya yang ini, kalau yang kalian kalikan ini hasilnya yang ada di sini. Akan sama dengan, nah nanti di sini angka-angkanya kan variabelnya sudah ada ya. Berarti tinggal kamu masukin di sini ada 4pi kalikan dengan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan I-nya. I-nya berapa tadi? I-nya adalah 4 dibagi dengan ada 2 kalikan dengan A-nya. A-nya adalah 2 cm. Berarti kalian rubah ke meter. Ada 2 kali 10 pangkat min 2. Buka kurung. Berarti di sini ada 1 per pi dikurangkan dengan 1. Tutup kurung. Oke. Nanti tinggal kalian masukkan datanya kembali. Berarti di sini kita dapat adalah, ini kita coret-coret aja ya. Berarti ada 2 kali 2 kan 4 nih. Berarti ini 4 di sini sisanya. 10 naik ke atas jadi 10 pangkat min 5. Berarti di sini ada 4pi kali 10 pangkat min 5. Buka kurung. Ini cara nyederhanainnya gimana? Kalian perkan saja kalikan. Karena kan 1 per 1 ya. Jadi saya mau kalikan dia dengan pi. Ya. Berarti yang sebelah sini tetap 1. Di sebelah sini berarti sisanya adalah yang pi. Karena pi bagi pi itu adalah 1. Nanti tinggal kamu selesaikan lagi matematikanya. Nah, ini kalian lihat nih, ini ada pi nih, ini bisa kalian hilangkan. Oke? Berarti sisanya di sini adalah 4, ya kan? Dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Yang sebelah sini, itu berarti 1 dikurang dengan, karena pi, kalian masih ingat ya, pi nilainya itu, kalau dalam bentuk matematikanya adalah 3,14 atau 22 per 7. Saya lebih senang kalau hitungan begini, berarti kita pakainya adalah 3,14 saja. Nah, berarti nanti tinggal kita selesaikan lagi. Berarti ada 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini hasilnya berapa nih? Berarti min ya. Min 2,14. Ya. Nanti tinggal kita tuliskan lagi. 4 dikalikan dengan min 2,14 adalah minus 8,56 kali 10 pangkat min 5T. Ingat, min tadi arahnya kemana? Iya, jadi arahnya adalah ke luar bidang. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 8,56 kali 10 pangkat min 5 Tesla, arahnya keluar bidang. Nah, sekarang kita cek jawaban yang paling tepat itu adalah yang A.
Kita masuk ke soal nomor 5. Ini soal terakhir ya. Jadi ada soalnya potongan kawat M dan N yang diberikan arus listrik diletakkan pada gambar ini. Ini ada dua gambar ya. Jadi kawat lurus dan kawat melingkar, cuma ada setengah lingkaran. Ya, di titik P di sini. Berarti jaraknya jari-jarinya sama 5, kemudian jarak titik P ke kawat lurus ini juga 5. Pertanyaannya adalah induksi magnetik di titik P sebesar. Nah, ini juga ada arahnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk jawaban, dia tidak merubah mu0 dan tidak merubah nilai pi-nya. Ya, jadi kalian nggak usah bingung nih kalau menemukan pilihan seperti ini ya. Kalian simak saja untuk pembahasan ini. Nah, sekarang kita cek adalah sama seperti sebelum-sebelumnya, kita cari dulu arah dari masing-masing kawat. Ini saya misalkan adalah kawat 1 ya. Kawat udah ada udah MN ya. Jadi ibarat MN di sini. Kawat M, lihat perhatikan. Kalau dia lurus ke atas, berarti kan ini kan ke atas juga ya. Berarti ini ke atas nih. Berarti posisi di titik P di sini, kalau kalian perhatikan itu adalah dia akan masuk bidang. Berarti B di M ini dia adalah masuk bidang. Oke? Nah, sekarang kamu cek lagi. Ini karena dia ke bawah di N ya, I-nya ke bawah, maka posisi di titik P di sini adalah juga masuk di bidang. Jadi kalau kalian menggunakan kaidah tangan kanan, berarti yang M masuk bidang di titik P dan N adalah masuk bidang juga. Berarti di sini semuanya adalah yang masuk. Nah, sekarang kamu eliminasi aja yang arah keluar. Ini keluar, salah ya kan ya. Ini keluar, salah. Kemudian mana lagi nih? Udah, cuma ada 2 doang. Nah, sekarang, karena kita sudah tahu arahnya masuk, berarti sistem operasionalnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. Berarti B di titik P adalah, berarti B kawat M ditambah dengan B kawat N. Karena di sini M dengan N. Oke, masukin rumusannya, jangan sampai salah. M berarti ini kawatnya setengah lingkaran nih. Berarti kamu tulis ada mu0 kali IM kalikan dengan N besar dibagi dengan 2A yang M. Oke, ditambah dengan mu0 dikalikan dengan IN dibagi dengan 2Pi dikalikan dengan AN. Nah, jangan sampai salah ya, N itu kawat lurus. Sekarang kita lihat saja nilai-nilainya atau satuan-satuan yang sama ya, atau bukan satuan ya, bisa dibilang adalah nilai yang sama. Apa aja nih? mu0 sama ya, terus apa lagi? I-nya sama enggak? I-nya sama-sama 1. Oke, 2-nya sama. Nah, terus ada apa lagi? Jaraknya sama juga. Nah, tinggal kamu tulis di sini nih, ada mu0 kalikan dengan I-nya sama ya kan, dibagi dengan 2-nya sama, A-nya sama. Oke ya, itu doang yang sama ya. Nah, sekarang selanjutnya apa lagi yang beda nih? Kalau di sebelah sini kan nggak ada N-nya nih, supaya kita kalikan berarti di sini ada N ya. Ditambah dengan kalau di sini ada pi-nya, berarti kita tuliskan pi di sini. Oke, kita tutup kurung. Sekarang kita masukin angka-angkanya. mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kalikan I-nya adalah 1 dibagi dengan ada 2 dikalikan dengan 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Buka kurung, di sini ada setengah ditambah dengan 1 per pi. Oke? Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu nih nilai-nilainya nih. Ya. Berarti kalau dari sini, oh iya lupa, pi-nya tidak usah diganti ya. Jadi saya diamkan aja nih pi-nya nih. Jadi jangan sampai salah nih. Ternyata mu0-nya itu tidak diganti kalau di pilihannya ya. Berarti di sini tetap mu0 saja. Oke? Berarti tetap mu0, berarti di sini kita rubah. Kalau ini 10 pangkat min 2, naikin ke atas kan jadi plus ya. Berarti saya anggap 10 pangkat 2. Ya, mu0 dibagi dengan 5 kali 2 itu adalah 10. Gitu ya. Jadi, sebelahnya sekarang. Setengah plus seperpi. Berarti nanti biar kita sederhana adalah 2pi aja. Gitu ya. Karena 2pi berarti yang sebelah sini adalah sisanya pi kali kita kalikan ditambahkan dengan 2. Oke? Nah, baru nanti tinggal kita sederhanain. Nah, 10 pangkat 2 dengan 10 ini berarti kita hilangkan sisa 1 ya. Berarti sisa 10 doang. Yang di sini berarti belum kita kalikan berarti 10. Ini ada 2 nih. Berarti kan 10 bagi 2. Nah, jadi kalau kita sederhanain lagi, 10 bagi 2 berarti ini bisa kita bagi ya. Ini hasilnya adalah 5. Gitu kan ya. Berarti sebelah kanannya berarti 5 mu0. Berarti ada 5 mu0. Oke, 5 mu0 semua ya. Berarti tinggal yang ada di dalam
kurung. Nah, sekarang kalau di dalam kurung ini kan yang bawahnya sisa pi doang nih. Kalau sisa pi doang, maka kamu tuliskan gini aja nih. Pi ditambah dengan 2 dibagi dengan pi tutup kurung. Nah, yang kamu lakukan apa nih? Kita pindahin dia ke atas. Set. Nah, ada B sama dengan ada 5 mu 0. Nah, kan kalau pembagian gini kan berarti kan pi dengan pi, 2 dengan pi juga. Jadi ikut serta semua di sini. Maka lebih gampang gimana? Berarti ada pi dibagi dengan pi ditambah dengan 2 dibagi dengan pi. Tutup kurung. Oke, kita tulis lagi aja nih ya. 5 mu 0 buka kurung pi per pi 1 ya kan? Ditambah dengan, nah kan di sini kan ada pangkat ya. Berarti kan kalau pangkat pi-nya dia ada di bawah kan 1. Kalau naikin ke atas jadi berapa? Berarti ada 2 pi pangkat min 1. Tutup kurung. Oke? Nah, ini jawabannya nih. Sekarang kamu cek ada nggak yang jawabannya ini? Oh, yang duluannya 2 pi, nggak ada masalah. Sekarang kita tulis lagi. Mu 0, ya 5 mu 0, buka kurung kan 2 pi-nya plus ya. Satunya juga plus di sini. Maka bisa kita putar, nggak ada masalah di sini. Berarti di sini adalah 2 pi pangkat min 1 ditambah dengan 1. Tutup kurung. Oke? Ini jawabannya. Berarti nanti jawabannya adalah 5 mu 0, 2 pi pangkat min 1 ditambah 1 dan arahnya adalah masuk di bidang. Oke, dari sini sekarang kamu cek jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang paling tepat itu berarti yang D. Ya, jadi yang D yang jawaban yang tepatnya. Oke, untuk induksi magnet sampai di sini dulu. Nanti kalian bisa lanjutkan ke materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.